Halo semuanya, nama gue Ari, dan hari ini gue pengen ngasih tau kalian 4 emulator yang ada di PC buat main game-game retro atau jadul. Kalau kalian pengen sekedar nostalgia atau pengen nyobain game-game yang udah lama tapi nggak mau beli konsolnya, ini video yang tepat buat lo. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke videonya. RetroArch. RetroArch sebenarnya adalah suatu front end yang di dalamnya itu ada berbagai jenis emulator. Contohnya di sini ada core emulator namanya FCE-UMM. Ini bisa buat main game-game dari salah satu konsol yang paling jadul yaitu NES. Nah, dengan ini kalian bisa main game-game 8-bit klasik kayak Super Mario Bros, Ninja Gaiden, Donkey Kong, Excitebike, dan masih banyak game klasik lainnya. RetroArch ngasih kalian banyak banget kustomisasi, mulai dari berbagai support buat controller, filter buat game yang dimainin, bisa download core emulator yang banyak, dan seterusnya. Overall, RetroArch ngasih lu banyak banget pilihan, dikemas dengan UI yang sangat mulus, membuat gue sangat merekomendasikan emulator ini. Kalian bisa download langsung di websitenya atau di Steam. Dolphin Emulator. Nah, sekarang kita udah masuk ke standalone emulator pertama di list ini. Dolphin Emulator adalah emulator untuk konsol Nintendo GameCube. Konsol ini punya game-game ternama seperti Super Mario Sunshine, Legend of Zelda Wind Waker, Super Smash Bros. Melee, Resident Evil 4, dan masih banyak lagi. Untuk tampilan, Dolphin Emulator ini punya style yang cakep dengan UI dark mode yang terlihat sangat clean dan rapi. Emulator ini juga ngasih kita banyak opsi buat input gamepad, bisa ngubah tampilan dengan upscale resolusi ke monitor kita, ngasih anti-aliasing, dan masih banyak lagi. Kalian bisa download emulator ini di websitenya dolphin-emu.org, dan mulai sekarang semua emulator yang gue list di video ini bisa kalian temukan di link di deskripsi di bawah. DuckStation. Nah, buat kalian yang pengen nostalgia main game-game PS1 dulu, emulator ini perfect buat kalian. Sejauh ini gue belum ngomongin kompatibilitas sama emulator yang dimainin, jadi karena emulasi itu jenisnya cuma ngetrik game yang kita mainin, kalau itu lagi diputer di konsol yang original, ada beberapa game yang mungkin gak kompatibel alias gak bisa dimainin. Nah, DuckStation punya kompatibilitas sama ribuan game jenis PS1, mulai dari Silent Hill 1, Crash Bandicoot, Final Fantasy 7, dan lain-lain. Perlu diingat, untuk ngejalanin DuckStation diperlukan BIOS atau Basic Input Output System. Karena gue nggak mau video ini di take down sama YouTube, kalian bisa nge-search di Google sendiri, dan kalian juga mesti nge-search game-game yang mau kalian mainin sendiri juga. Untuk video ini gue cuma ngasih link buat emulatornya doang. Anyway, selain DuckStation ada juga EPSXC, emulator PS1 lain yang nggak kalah bagus, cuma tergantung preferensi aja kalian sukanya yang mana. Oke, dan yang terakhir adalah emulator terfavorit gue dari semua emulator yang ada di list ini, PCSX2. PCSX2 adalah emulator buat konsol favorit gue sepanjang masa, yaitu PlayStation 2 atau PS2. Sejauh ini selain PCSX2, silakan koreksi gue di bawah ya kalau salah gitu loh. Nggak ada lagi emulator yang bisa emulasi konsol PS2 sebagus PCSX2. Kalau kalian mau ngecek game yang mau kalian jalanin, itu bisa langsung ke wikinya PCSX2, dimana di situ usernya bisa jelasin spek PC dan setting emulator yang mereka pakai buat jalanin gamenya. Kustomisasi di emulator ini lengkap banget, sama kayak DuckStation dari setting resolusi, visual, dan lain-lain. Dengan PCSX2, kalian akhirnya bisa nostalgia seperti rental PS2 dengan main ribuan game klasik di dalamnya. Perlu diingetin juga sama kayak DuckStation, kalian juga perlu BIOS yang mesti kalian cari sendiri untuk ngejalanin emulatornya. And that's it. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Kalau kalian mau check out semua emulator yang udah gue sebutin, gue bakal taruh link buat download semuanya di deskripsi di bawah. Kalau kalian pengen video tutorial sendiri untuk nge-setup dan nyeting semua emulator yang ada di video ini, please komen di bawah. Dan kalau kalian punya kritik dan saran juga, please banget komen di bawah. Oke, itu aja. Terima kasih banyak udah nonton, and I will see you next time. Bye.